Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatimatun Nisa sebagai pemateri pertama akan menyampaikan konsep dasar gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan. Gaya antar molekul berbeda dengan ikatan kimia. Ikatan kimia seperti ikatan ionik, kovalen, dan logam. Semuanya ikatan antar atom yang membentuk molekul. Sedangkan gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik antar molekul. Kita akan membahas 3 macam gaya antar molekul. 1. Gaya Van der Waals. 2. Ikatan hidrogen. 3. Gaya London. Yang pertama, gaya Van der Waals atau gaya tarik antar dipol-dipol. Gaya Van der Waals merupakan gaya tarik antar dipol-dipol pada molekul polar. Molekul polar memiliki ujung-ujung yang bermuatan berlawanan. Ketika dikumpulkan, maka molekul polar akan mengatur dirinya atau membentuk formasi. Sedemikian hingga ujung yang bermuatan positif akan berdekatan dengan ujung yang bermuatan negatif dari molekul lain. Kedua, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen pada suatu molekul dengan atom nitrogen, oksigen, dan fluor pada molekul yang lain. Gaya tarik dipol yang kuat terjadi pada molekul-molekul tersebut. Contohnya air sebagai dasar kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan air sebagai minuman yang menyegarkan yang terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 22. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sesekali bukanlah kamu yang menyimpannya. Maksudnya kami menundukkan angin yang mendatangkan rahmat yang membuahi awan sebagaimana bunga jantan membuahi bunga betina. Dari situ muncullah air dengan izin Allah. Maka Allah memberi minum kepada manusia, binatang-binatang ternak mereka, serta menyirami tanah-tanah mereka. Dan Dia menyisakan air dalam perut bumi sebagai simpanan untuk kebutuhan dan kepentingan mereka, sebagai implikasi kekuasaan dan rahmat-Nya. Dan sesekali bukanlah kamu yang menyimpannya. Maksudnya, tidak ada kemampuan atas kalian yang menampung dan menyimpannya, tapi Allah lah yang menampungnya untuk kemaslahatan kalian dan memunculkan mata air di tanah sebagai cerminan rahmat dan kebaikannya kepada kalian. Ikatan hidrogen antara molekul-molekul air sangat penting bagi kehidupan di planet bumi ini. Tanpa ikatan hidrogen, air akan mencair sekitar pada suhu kurang 100 derajat Celcius dan mendidih pada suhu kurang 90 derajat Celcius. Disatukan dengan ikatan hidrogen, gaya tarik antara molekul polar yang mengandung hidrogen dengan pasangan elektron bebas dari molekul oksigen pada ikatan polar setiap atom hidrogen bermuatan agak positif sehingga dapat menarik elektron. Ikatan hidrogen menyebabkan titik didih dan titik leleh air tinggi bila dibandingkan molekul lain yang kecil tapi molekulnya nonpolar. 3. Gaya London. Gaya London merupakan gaya tarik-menarik antara molekul nonpolar akibat adanya dipol terimbas yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu orbital ke orbital yang lain membentuk dipol sesaat. Saya Dina Fauzia akan menjelaskan mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan gaya antar molekul, yaitu hidrogen dalam air. Molekul air yang bergabung dengan cara yang khas sering disebut dengan ikatan hidrogen, yaitu merupakan gaya dipol-dipol yang paling kuat dan terjadi apabila atom hidrogen terikat oleh dua atom lain atau lebih yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Ikatan hidrogen dapat terjadi pada zat dengan fase cair, yaitu antara molekul air satu dengan molekul air lainnya. Ikatan hidrogen antar molekul-molekul air sangatlah penting bagi kehidupan di bumi ini, karena jika molekul-molekul air tidak terjadi ikatan hidrogen, maka mengakibatkan kehidupan di bumi ini akan dilanda oleh bahaya bencana. Bencana tersebut adalah bencana yang sangat hebat karena pada tekanan 1 atm air akan mendidih pada suhu sekitar negatif 90 derajat Celcius, di mana tersebut adalah fase cair lebih rapat daripada fase padatnya. Contoh fase padatnya yaitu es. Ayat yang pertama yaitu
Adanya ikatan hidrogen antar molekul air menunjukkan salah satu bukti kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk, karena air merupakan nikmat dan karunia yang tiada tara. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat Al-Waqiah ayat 68 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Penjelasan tersebut yaitu suatu peringatan untuk memperhatikan dan memikirkan tentang sumber air yang kita minum. Pada ayat yang kedua merupakan isyarat bahwa Allah menganugerahkan air sebagai minuman yang menyegarkan. Hal tersebut tersirat dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa allaw istaqamu 'alal tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, yang artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, agama Allah, maka benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Pada ayat yang ketiga, yaitu merupakan keterkaitan silaturahmi dengan gaya antar sesama manusia yang terdapat dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fahal asaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan atau silaturahmi. Ayat tersebut merupakan anjuran dan pentingnya menjalin persaudaraan dan tali silaturahmi. Dan jika dalam kimia, gaya antar molekul ini dikaitkan bahwa jika dalam molekul tidak ada gaya antar molekul, maka sama halnya tidak bisa tercampur atau akan terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Di sini ada yang tidak masuk? Nihil semuanya. Ya. Oke, kita langsung masuk ke materi gaya antar molekul. Sebelumnya saya mau bertanya mengenai materi kemarin. Molekul air. Air itu nama kimianya apa ya? Apa? Ada yang tahu? Oh ya, H2O. Benar. Air nama molekulnya adalah H2O. Kita simpan dulu ya materi air nanti. Langsung ke materi gaya antar molekul. Gaya antar molekul. Gaya antar molekul apa sih? Saya kasih bocoran. Gaya antar molekul adalah gaya tarik menarik antar molekul. Nah, setelah ini kita akan bahas mengenai gaya antar molekul dan juga mengenai apa yang saya tanyakan tadi, yaitu air. Oke, untuk sekretaris silahkan mencatat seperti biasanya di papan tulis. Untuk sekretaris sudah selesai? Semuanya sudah selesai mencatat? Alhamdulillah. Oke, gaya tarik menarik antar molekul. Itu macam-macamnya ada berapa? Ya betul, ada 3, yaitu 1 gaya Van der Waals, 2 gaya London, 3 ikatan hidrogen. Oke, sudah paham ya terhadap catatan-catatan itu? Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Nah, ada yang tanya masalah air sama gaya antar tarik menarik molekul. Tadi kan saya juga pakai note ya, suruh mengingat-ingat. Oke, pelajaran tambahan untuk kalian. Air tadi nama kimianya apa? H2O. Nah, H2O itu kan unsur utamanya adalah hidrogen. Hidrogennya 2 dan juga oksigen.
hidrogen. Coba buka macam-macam gaya antar molekul yang ikatan hidrogen. Sudah? Nah, itu air. Apa sih air? Apa sih ikatan hidrogen itu gimana sih kaitannya? Air memiliki ikatan hidrogen yang sangat kuat. Karena tanpa adanya ikatan hidrogen, air tidak dapat berbentuk dan tidak dapat bercampur dengan molekul-molekul lain. Nah, kenapa? Karena dalam suatu molekul tanpa adanya gaya antar molekul, maka mereka hanya bisa berdiri sendiri. Atau ibarat kata lain, dia tidak bisa tercampur. Kemudian air, saya mau mengaitkan dengan Al-Quran. Ada ayat dalam surat Al-Waqiah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, maka terangkanlah padaku apa-apa yang kamu minum. Nah, yang dimaksud di situ adalah air. Nah, dalam kimia ini sudah dijelaskan, air memiliki ikatan hidrogen yang sangat kuat yang bisa membentuk molekul yang rapat. Bukan rapat tapi renggang. Nah, air di sini sangat penting bagi kehidupan kita, baik kehidupan manusia maupun baik kepada kehidupan makhluk lain. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa apa yang telah kita pelajari dalam kimia ini sudah diterangkan dalam Al-Quran, saya terangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan ragu bahwa kalau kita belajar kimia itu tidak ada manfaatnya sekalipun. Nah, di situ dalam Al-Quran sudah diterangkan juga, kalau maka terangkanlah apa yang kamu minum. Dari situ kita kan di sini kita menerangkan dalamnya air ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa Allah telah membuka jalan untuk kita berpikir bagaimana air itu bisa kamu minum. Kemudian melanjutkan, kalau tanpa adanya ikatan hidrogen tadi kan kita air tidak bisa tercampur ya. Nah, itu juga dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam surat Al-Anfal ayat 63 itu yang berarti kan, kalau kalian tidak mengerjakan apa yang aku perintahkan, yaitu untuk berukhuwah, bersilaturahmi, tentu tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Nah, itu ibarat kata, kalau air tidak bisa bercampur dengan molekul air, maka ia akan terpecah belah atau tidak bisa, ya dia cuma berdiri sendiri. Masa iya kita cuma minum air aja, kan juga kita itu bisa minum air, kopi, teh, dan lain sebagainya. Nah, karena adanya ikatan hidrogen, air bisa bercampur dengan molekul-molekul lain. Nah, dari situ dapat note ya, bahwa kita belajar kimia tidak sia-sia. Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini ada yang ditanyakan lagi, materi gaya antar molekul? Tidak ada? Oke, untuk LKS halaman 50 silahkan dikerjakan sebagai latihan dan juga tugas. Minggu depan kita bertemu lagi, kita bahas kembali latihan-latihan tersebut. Dari sini Ibu ingin mengakhiri pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap rajin belajar dan juga jangan lupa untuk membagikan kedua orang tua dengan meraih cita-cita kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.